Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Apa karena kepanasan? Kita kasih pantun biar semangat. Setuju? Pak Mamat minum teh hangat. Minum teh hangat sama Pak Sopandi. Kenapa jawab salam tidak semangat? Apa karena banyak yang belum mandi? Karena panas ya, jadi nggak mandi. Justru panas itu harusnya mandi. Jalan-jalan ke Talang Keramat. Tidak lupa singgah di Talang Betutu. Kalau jawab salam tidak semangat, kita doakan hidupnya buntu. Tahu buntu ya? Buntu itu ada dua, ada buntu dompet, ada buntu pikiran. Kira-kira ibu mau buntu yang mana? Tidak mau semua ya? Oke, kalau gitu pantunnya yang bagus-bagus, tapi syaratnya diaminkan, setuju? Pak Mamat minum teh hangat, saking semangat laju tumpah. Yang jawab salam dengan semangat, kita doakan hidupnya berkah, amin. Bapak-bapak, ibu-ibu rizkinya melimpah, amin. Bapak-bapak istrinya bertambah, amin. Hah? Kenapa nggak amin ini? Yang di sana kuat banget, amin katanya. Semangat betul yang di sana ya. Kita ulang salamnya biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lakallahumma ala alaikal jasimah wa ala ni'amikal azimah. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa Muhammad ibni Abdillah. Salawatullah wa salamuhu alaih. Alladhi ballagha ar-risalata wa adda al-amanah. Wa nasaha lil ummati wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin thumma amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Yang saya hormati Kepala Desa Sumberjaya Bapak Asis SH beserta jajaran dan Ibu penggerak TP PKK. Yang saya hormati pengurus wilayah NU Sumatera Selatan yang sekaligus sedang ikut dalam kontestasi legislatif, Bapak Hernu, mudah-mudahan beliau sehat selalu. Yang juga saya hormati Mbak Fani yang juga ikut dalam kontestasi pemilihan legislatif kabupaten ya. Yang saya hormati Ketua Takmir dan Ketua PHBI Masjid Nurul Ikhlas beserta jajaran. Yang saya hormati Ketua Rais MWCNU Sumber Marga Telang. Yang saya hormati Ketua Tanfizia NU Sumber Marga Telang. Yang saya hormati Ketua Rais Pimpinan Ranting NU Sumberjaya. Yang saya hormati Ketua Tanfizia Pimpinan Ranting NU Sumberjaya. Yang saya hormati Ketua PAC Muslimat NU. Dan tentu yang kami hormati Ketua PAC GP Ansor. Dan yang saya banggakan Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang insya Allah semuanya diberikan kemuliaan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu pertama kita patut bersyukur kehadiran Allah. Bersama-sama kita melafalkan Alhamdulillah. Rasa syukur yang mendalam kepada Allah atas nikmat yang kita merasakan sejak kita lahir sampai hari ini. Nikmat yang kalau kita hitung takkan mampu dan takkan berdaya kita menghitungnya. Terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam. Dan juga tentunya nikmat bisa hadir
di majelis yang mulia ini dalam rangka dirasatul Quran dan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau mungkin sedikit panas ya. Bagaimana Bapak Ibu, panas tidak? Insya Allah walau panas, setiap tetesan keringat mendapatkan pahala di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Tetap insya Allah semua langkah kaki Bapak Ibu dinilai sebagai pahala yang nanti akan kita petik hasilnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga tak lupa kita sampaikan kepada tauladan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa kabarnya? Sehat semua ya? Ibu-ibu sehat? Bapak-bapak yang di masjid aman? Ya, udah makan semua? Belum. Ya. Sebelum kami masuk ke ceramah atau tausiah pada siang ini, kata orang tak kenal maka tak sayang. Karena itu kami memperkenalkan diri dulu. Tapi bukan dalam rangka nyalek ya. Tapi agar kita nanti insya Allah bisa menyambung silaturahim. Kalau nanti tiba-tiba ketemu di jalan, ya, ketemu di Pasar 16 ya, atau di Tangga Bontong, nah, baca say salam, assalamualaikum Pak Ustadz. Nah, karena olah kenal tadi. Nama saya Jaka Perkasa. Wow, amazing, ya. Luar biasa namanya. Seram namanya, tapi ganteng orangnya. Iya. Saya asli dari Ogan Komering Ilir. Saya besar, lahir, besar, sekolah juga di pesisir pantai, sama seperti Bapak Ibu. Tepatnya di daerah Sungai Pasir, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jadi naik speedboat tadi biasa ya aku. Kami lebih lambo lagi dari situ. Ya, bahkan melewati pinggiran laut Selat Bangka itu. Kami sekolah ya sampai SMP di Dusun di Sungai Pasir, kemudian melanjutkan SMA di Sakatiga Ogan Ilir di Pondok Pesantren Raudatul Ulum. Kemudian kami melanjutkan kuliah S1-nya di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Itulah dapat gelar LC. LC itu bukan langsung ceramah, tapi singkatannya adalah lisens. Lisens itu untuk S1 Timur Tengah. Makanya Madinah, Libya, Yaman, Suriah, Mesir. Itu kalau selesai dari sana gelarnya LC. Ya. Bukan ladies companion. Aha, bapak-bapak tahu juga dengan istilah itu ya. Tapi LC di sini lisens. Kemudian S2-nya kami sebenarnya sealumni dengan Pak Hernu dari Universitas Islam UIN Raden Patah, Palembang. UIN Raden Patah. S2 di sana dapat gelar MAG. MAG itu bukan master alam gaib, bukan juga master agak gila, bukan ya. MAG itu adalah master agama. Agama Islam. Saya sekarang berada di salah satu yayasan ya di Palembang, namanya Yayasan Islam Al-Azhar Kairo Palembang. Kami guru di sana sekaligus sebagai ketua yayasan Islam Al-Azhar Kairo Palembang. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menyekolahkan anak di kami, ahlan wa sahlan. Insya Allah manhajnya sama dengan manhaj kita semua, yaitu NU, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan saya sehari-hari di pengajian-pengajian di masjid-masjid, di majelis taklim, salah satu tema utama saya ketika mengajar itu adalah tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah aswaja, yang alhamdulillah
mayoritas dari kita dan bahkan hampir seluruh NU, warga NU itu bermanhaj akidah yang sama, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi itu mungkin perkenalan singkat, boleh dipanggil Jaka. Nah, yang penting jangan disambung, Jaka sembung jangan. Apalagi Jaka baring, kan? Ya, Jaka. Kalau teman-teman saya manggilnya Jack, nah, agak ke Inggris-Inggrisan dikit, Mr. Jack, nah, Ustadz Jack. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kita hadir di majelis ini dalam rangka untuk memperingati satu peristiwa besar. Peristiwa itu kita kenal dengan apa namanya? Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj itu dua kata yang berbeda. Satu katanya adalah Isra, yang kedua Mi'raj. Makanya orang nggak tahu kalau istilah kita di sini apa. Mana? Peringatan Isra Mi'raj. Orang biasanya menuliskan Isra Mi'raj itu langsung dua kata, Isra Mi'raj. Ada juga yang menuliskan Isra wal Mi'raj, ada wa-nya. Kenapa? Karena dua kata ini maknanya berbeda. Kalau Isra itu artinya diperjalankan. Sedangkan Mi'raj itu artinya dinaikkan. Isra itu diperjalankan, kalau berjalankan pasti dia di bawah. Kalau Mi'raj dinaikkan berarti naik ke atas. Isra itulah yang terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diperjalankan dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Sedangkan Mi'raj dari Masjidil Aqsa Palestina naik menembus langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Itulah istilah yang kita kenal dengan Mi'raj. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi peristiwa itulah yang dikenal dengan istilah Isra wal Mi'raj. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, Isra Mi'raj ini peristiwa besar yang terjadi pada Nabi bukan tanpa sebab. Ternyata sebelum peristiwa ini terjadi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan ujian yang sangat berat. Ujian itu pertama penolakan terhadap dakwah yang beliau sampaikan kepada umat. Bayangkan Bapak Ibu, di Mekah selama 13 tahun berdakwah, yang melok, yang ikut menjadi pengikut Nabi itu hanya segelintir saja. Itu pun dari kalangan-kalangan menengah ke bawah. Malah mayoritas dari para budak. Tahu budak ya? Bukan budak bakso Palembang. Kalau budak bakso Palembang, wong Palembang ini budak kalau. Tapi budak dalam arti hamba sahaya. Sedikit yang ikut Nabi, bahkan beliau ditentang bukan hanya secara lisan. Beliau diintimidasi, beliau dibuli, beliau disakiti secara fisik, bahkan terancam akan dibunuh. Akhirnya sampai pada beliau hijrah ke Madinah. Sebelum hijrah ke Madinah, beliau sempat ke Taif, salah satu kota di perbatasan Mekah, berharap agar orang-orang Taif ini menerima dakwah beliau. Tapi ternyata faktanya justru beliau dilempari batu oleh penduduk Taif sampai berdarah-darah. Satu itu, sedih luar biasa. Yang kedua, sedihnya Nabi karena ditinggal oleh orang-orang yang beliau cintai. Di antaranya adalah paman tercinta Abu Thalib, dan yang paling sedih itu adalah ditinggal oleh orang yang sangat beliau cintai, yaitu Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, istri tercinta beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau orang yang paling kita cintai hilang di depan mata kita untuk sementara, sedihnya barangkali tidak terlalu lama.
Misal ya, Bapak Ibu ada anak kemudian sekolah ke Palembang atau sekolah ke Jawa, masuk pesantren. Waktu Bapak Ibu mengantarkan mereka ke pesantren, ketika mau pulang sedih. Tidak sedikit yang meneteskan air mata. Benar tak ibu-ibu? Sedih atau tidak? Sedih. Tapi sedihnya paling beberapa hari saja. Habis itu tersengeh, ketawa, senyum, bahagia, tidak. Artinya sedihnya itu sementara. Tapi kalau yang kita cintai itu hilang untuk selama-lamanya, tentu sedih itu jauh akan lebih terasa. Tanya saja kepada teman-teman, tetangga Bapak Ibu yang kehilangan orang yang dia cintai. Betapa beratnya, betapa sakitnya. Bahkan kalau tidak ada iman dalam dirinya, bisa saja stres. Kalau Jiong Palembang pacak gilo, ya. Walaupun gilo ini sebenarnya banyak juga nih wong Palembang jadi gilo. Kadang ustadz pun disebut wong gilo. Ngapo? Siapa ceramah tadi? Ustadz Jaka. Gilo lamonian ustadz ceramah. Disebut gilo pula gitu. Tapi di sana kalau di sini tidak ngomong gilo, tidak ya. Cuman gila saja. Sama baik. Ya, jadi begitu. Jadi beliau sedih luar biasa. Sampai kemudian Allah Ta'ala tahu dengan kondisi Nabi sedang diuji begitu berat. Akhirnya Allah memberikan semacam hiburan buat sang baginda dengan beliau diperjalankan, ya, kemudian dinaikkan ke langit atas Sidratul Muntaha. Itulah peristiwa Isra wal Mi'raj yang oleh para ulama mayoritas berpendapat terjadinya pada tanggal 27 Rajab. Kita tanggal 9 Rajab, tidak masalah. Karena kalau sudah masuk bulan Rajab, itu kita akan diingatkan dengan peristiwa besar ini, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah ingin memberikan kekuatan hati dan kelapangan dada buat Nabi biar tidak terlalu bersedih. Karena di balik ujian itu akan ada hikmah, akan ada kebahagiaan yang siap menunggu. Dalam Al-Quran mungkin hafal Bapak Ibu surat namanya surat Asy-Syarh. Ada yang hafal surat Asy-Syarh? Belum? Oh, nama lain ya. Nama lainnya adalah surat Al-Insyirah. Hafal? Apa bunyi awal ayatnya? Inna atoina. Itu Al-Kautsar. Apa ayat pertama surat Al-Insyirah? Ayo, mana nih yang anak-anak hafal? TPA. Ada yang hafal? Al-Insyirah apa awal ayatnya? Alam nasyrah. Masya Allah. Anak TPA luar biasa. Tepuk tangan untuk anak-anak TPA. Hafal Quran insya Allah ya. Hafizah. Bapak ibunya kalah ya. Coba baca sama-sama Al-Insyirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusran inna ma'al 'usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Dalam ayat itu ada bunyi fa inna ma'al 'usri yusra. Dan bukan sekali. Ayat berikutnya inna ma'al 'usri yusra. Apa artinya? Sesungguhnya bersama kesulitan itu sudah ada kemudahan. Artinya kesulitan yang Allah berikan kepada kita itu sepaket dengan kemudahan yang Allah akan berikan juga kepada kita. Jadi jangan khawatir. Dak kate istilah stres bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Betapapun besar ujian, betapapun besar musibah, dia yakin di balik ujian dan musibah itu ada hikmah, ada hadiah besar
yang akan Allah berikan, sebagaimana ujian itu yang pernah dialami oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pesan buat kita, kalau kebetulan ya Bapak Ibu lagi ada masalah, entah masalah keluarga, masalah kerja, masalah tetangga misalnya, jangan khawatir, ketika semua itu dilalui dengan kesabaran, insya Allah akan ada hadiah istimewa. Bukan sepeda hadiahnya adalah surga. Amin ya rabbal alamin. Satu itu. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, peristiwa ini adalah peristiwa iman. Kenapa disebut peristiwa iman? Karena kalau kita melihat peristiwa ini secara logika, secara berpikir sederhana kita agak sulit menerimanya. Bayang-kebayang Bapak Ibu, Nabi mengklaim bahwa diperjalankan malam hari dari Masjidil Haram di Mekah, Saudi ya, kemudian menuju Masjid Al-Aqsa Palestina dalam hanya beberapa jam saja. Makanya dalam ayat itu, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam atau lailan. Lailan itu dalam tafsir Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau menjelaskan kenapa lailan itu tidak kata alif lam. Harusnya kan bisa al-lail, tapi tidak pakai alif lam, lailan. Kalau bahasa anak pesantrennya nakirah ya, tanpa alif lam. Kenapa? Litakliliz zamanil isra, menunjukkan bahwa malam perjalanan itu begitu singkatnya, hanya beberapa saat saja. Dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina, naik ke Sidratul Muntaha, balik lagi ke Mekah, hanya dalam waktu beberapa saat saja. Artinya begitu cepatnya, begitu dahsyatnya peristiwa itu. Padahal dulu orang kalau mau pergi ke beberapa daerah, beberapa tempat, paling hebat naiknya apa? Naik Toyota, naik onta. Tahu Bapak Ibu onta? Jalannya ya santai, gitu. Sehingga perjalanan Masjidil Haram Mekah ke Palestina itu bisa memakan waktu berbulan-bulan. Ya. Tapi subhanallah, peristiwa itu ternyata menjadikan perjalanan Nabi begitu singkatnya, hanya beberapa saat di malam hari. Sehingga kalau kita menganalisanya, melihatnya dengan logika kita, susah untuk diterima. Karena yang saya sampaikan tadi, peristiwa ini adalah peristiwa iman. Bukan logika yang melihat, tapi iman yang melihat. Sehingga kita pun akan percaya dengan peristiwa besar itu karena atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah berkehendak, mudah. Tinggal ngomong jadi, maka jadilah. Idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun. Kalau Allah pengen sesuatu tinggal ngomong jadi, maka jadilah. Termasuk para calon-calon legislatif kita. Kalau kata Allah jadi, ada. Nah, gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi melihat peristiwa ini jadikan sebagai peristiwa iman. Walaupun sebenarnya secara sains teknologi ada juga yang membuktikan bahwa peristiwa ini bisa dijelaskan secara sains, secara ilmu pengetahuan. Ya, tapi yang jelas sebagai umat Islam, peristiwa ini bisa dicerna oleh sains atau tidak, bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan atau tidak, kita tetap beriman. Amantu billah, sami'na wa ata'na. Kita percaya, kita yakin itu memang terjadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ayat itu Allah Ta'ala makanya memulai dengan firman-Nya, Subhanalladzi, Maha suci zat yang telah memperjalankan bi'abdihi, hambanya, lailan, di malam hari,
minal masjidil haram, dari masjidil haram Mekah, ilal masjidil aqsa, ke masjid al-aqsa Palestina. Jadi awal ayat itu dimulai dengan tasbih. Hafal Bapak Ibu tasbih? Apa bunyi tasbih? Subhanallah. Dan kalimat tasbih merupakan kalimat yang sederhana, tapi mempunyai nilai yang besar pahalanya di sisi Allah. Makanya dalam hadis Nabi bersabda, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang sangat mudah lisan mengucapkannya, tapi begitu besar pahalanya di sisi Allah. Dua kalimat itu adalah kalimat tasbih. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Coba sama-sama. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Bahkan dalam sholat kita pun ada. Ketika ruku apa bacaannya? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ada lagi dalam sujud, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Kalau ruku subhana rabbiyal azimi, kalau sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Tasbih. Makanya kalau ada yang baca, ini mungkin ilmu buat kita semua. Kalau ada yang baca surat yang ada bunyi tasbihnya, itu kita bisa menjawabnya dengan tasbih juga. Coba saya tanya nih, surat apa yang diawali atau yang ada bunyi tasbihnya? Surat apa? Surat yang bisa dapat hadiah larutan cap kaki 3. Nih, ya. Masih tersegel, aman. Nah, original. Ayo, yang awalnya ada bunyi tasbih. Ya, Al-Isra enggak usah disebut lagi lah, tahu kami. Yang lain maksudnya, surat-surat pendek saja. Surat Al-A'la. Apa bunyi ayat pertamanya? Sabbihis marabbikal a'la. Sabbih itu tasbih. Kalau orang baca itu, kita disunahkan untuk menjawabnya dengan kalimat Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Jadi kalau kita dengar nih, ada yang baca Sabbihisma rabbikal a'la, kita bisa jawab Subhana rabbiyal a'la. Kenapa? Karena tasbih itu salah satu kalimat yang berpahala besar. Rugi kalau kita tidak bertasbih. Dan tasbih itu ketika Allah sebutkan dalam Al-Quran menunjukkan bahwa ada peristiwa besar yang sulit dijangkau oleh logika manusia. Makanya surat peristiwa Isra Mi'raj itu, ketika Allah ingin menceritakan peristiwa besar itu, Allah mulai dengan kalimat tasbih. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci zat. Maksudnya adalah maha suci Allah. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat ini kita pun diberikan hikmah dan pelajaran bahwa ada kalimat bi'abdihi, artinya hambanya. Maksud hamba di sini siapa yang diperjalankan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba itu Allah tidak nyebut langsung nama Nabi. Jadi bunyi ayatnya Subhanalladzi asra bi'abdihi, bukan bi Muhammad atau bukan bi rasuli, tapi Allah sebut bi'abdihi, hambanya. Ini menunjukkan bahwa para ulama kita menjelaskan hamba adalah hamba Allah ya. Hamba Allah, status sebagai hamba Allah adalah status tertinggi, status yang paling mulia yang harusnya dijangkau oleh umat manusia. Kalau menghambakan kepada harta, kita akan hina. Menghambakan kepada jabatan, kita pun akan hina. Tapi ketika kita menghambakan kepada Allah, kita akan mulia. Sebagaimana Nabi disebut abdihi, hambanya.
dan kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini. Bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan, ketika Nabi Adam diciptakan, untuk mendapatkan ampunan Allah, Nabi Adam berwasilah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Adam? Ya Rabbi, as'aluka bihaqqi Muhammadin illa ghafartali. Ketika Nabi Adam makan buah apa tuh Bu di surga? Buah khuldi kan diturunkan tuh ke dunia. Nabi Adam minta ampun kepada Allah. Salah satu cara Adam minta ampun tuh berdoa. Ada dua doa. Pertama doa yang bisa kita ucapkan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu satu doanya. Doa kedua, ini yang jarang orang tahu. Ternyata doa Nabi Adam bunyinya begini. Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin illa ghafartali. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku bermunajat kepadamu, aku berdoa kepadamu dengan wasilah nama Muhammad agar engkau berkenan mengampuni dosaku. Allah nanya, kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu ba'd? Wahai Adam, tahu dari mana engkau Muhammad? Padahal dia belum aku ciptakan. Karena yang manusia pertama kan baru ada dua. Siapa? Adam dan Hawa. Kok bisa-bisanya Adam menyebut nama manusia lain yaitu Muhammad? Apa jawab Adam? Ya Rabbi lamma khalaqtani biyadik. Wahai Tuhanku, ketika engkau ciptakan diriku, rafa'tu ra'si, aku mengangkat kepalaku, fara'aitu 'alal arsyil qawa'iman maktuban, dan aku melihat di arasmu tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Ternyata Adam melihat nama Muhammad tertulis tepat di samping nama Allah. Dan Adam melanjutkan, wahai Tuhanku, tidak mungkin ada satu nama yang dekat dengan namamu kecuali nama itu adalah nama makhluk yang paling engkau cintai. Apa jawab Allah? Sodakta ya Adam. Betul wahai Adam, dia adalah makhluk yang aku cintai. Namanya adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, artinya Nabi Muhammad nih kedudukannya tidak bisa kita pungkiri, memang paling utama, orang yang paling mulia, khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, sayyidul khalqi ajma'in, pemimpin para makhluk-makhluk yang Allah ciptakan di alam semesta. Dan salah satu status terbaik beliau itu adalah abdihi, hamba Allah. Maka kalau ingin mulia, jadilah hamba Allah. Jangan jadi hamba harta, jangan jadi hamba dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini pesan dari panitia ya. Kalau zuhur udah selesai, jam berapa nih zuhur kita? Hah? Sudah azan belum? Berapa menit lagi? Sejam lagi? Benar Bu, sejam. Sebentar lagi ya. Masih kuat ibu-ibu? Tidak panas lagi? Ay bohong, tidak panas. Pakai kipas dari tadi, nah gini. Kalau yang bapak-bapak adem ayam ya, lemak dia di situ. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi kalau mau dibahas ayat ini tidak sudah-sudah ya, karena panjang dan banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Namun dalam peristiwa ini yang paling penting itu adalah, yang diantara yang paling penting juga adalah oleh-oleh yang didapatkan dalam peristiwa ini, yaitu oleh-oleh syariat kewajiban sholat yang lima waktu. Coba saya tanya nih, kira-kira tadi yang sholat subuhnya lewat, angkat tangan. Nah, kate ya, masya Allah. Emang masyarakat Sumberjaya ini orang-orangnya soleh dan solehah, calon penghuni surga. Ibu-ibu pengen masuk surga? Mati dulu ya. Ya tidak pacak masuk surga tanpa mati dulu ya kan.
Insya Allah panjang umurnya, sehat badannya, rizkinya melimpah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sholat yang 5 waktu. Awalnya kan 50 tuh. Ya, dalam hadis panjang sekali diceritakan. Karena berkat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini nabi yang punya pengalaman yang luar biasa terhadap kaumnya. Sehingga Nabi Musa memberikan semacam masukan kepada Nabi Muhammad agar minta diskon, jangan 50 waktu dalam sholat itu. Karena Nabi Musa pernah diwajibkan 2 waktu, namun kaumnya Bani Israel tidak sama sekali melaksanakannya. Maka kata Nabi Musa minta diskon, berkali-kali naik ke pucuk. Akhirnya pada kesimpulannya, pada akhirnya dapatlah kewajiban sholat yang 5 waktu. Subuh, zuhur, apa lagi? Asar, maghrib, isya. 5 waktu. Kata Allah melalui lisan Nabi kita Muhammad SAW, 5 waktu ini nilainya yaqdiru ala khamsina sholat. Nilainya sama seperti 50 waktu sholat. Makanya luar biasa. Sehingga sholat ini Bapak Ibu jangan sampai tertinggal. Karena dalam Islam yang namanya sholat menjadi tolak ukur dari ibadah-ibadah kita yang lainnya. Ketika nanti di hari kiamat kelak, yang pertama ditanya itu adalah ibadah sholat. Puasanya kaget dulu, zakatnya entar dulu, ya hajinya pending dulu. Yang dilihat pertama adalah ibadah sholat. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama akan dihisab, akan dihitung, akan ditanya di hari kiamat kelak adalah ibadah sholat. Kalau sholatnya baik, kemungkinan besar ibadah yang lainnya juga aman, baik juga. Tapi kalau sholatnya saja bermasalah, maka ini juga akan berdampak kepada ibadah-ibadah yang lain. Makanya Bu, kalau ingin lihat orang soleh, orang soleha, lihat sholatnya saja. Kalau sholatnya dia jaga, maka itu menjadi bukti bahwa dia menjaga ibadah yang lainnya. Bapak Ibu juga kalau ingin mencari menantu, jangan cek rekeningnya, tapi ceklah sholatnya. Kira-kira dia ini rajin tidak sholat. Jangan-jangan seminggu sekali, Jumat saja, setahun 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha. Nah yang ini jangan jadi kemantu. Sholat saja tidak dijaga, apalagi anak ibu, ya kan? Lihat sholatnya. Apalagi ternyata sholat dalam Islam tidak hanya berdampak kepada soleh secara spiritual, secara kejiwaan, namun juga berdampak kepada akhlak dan perilakunya. Mungkin hafal Bapak Ibu ayatnya, innas sholata tanha terus anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu kalau dilakukan dengan benar, dia bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi tidak katik cerita habis sholat maling, katik cerita habis sholat begal, katik cerita habis sholat maksiat, habis sholat melakukan dosa. Kenapa? Sholat innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi Pak Ustadz, faktanya kami kalau sholat Jumat pergi pakai sendal harga 1 juta, balik bawa sendal harga 15.000, lain sebelah pula, diembat oleh kawan, minjem tapi tidak ngomong, ya. Siapa yang ngambil? Yang sholat tadi. Nah yang itu dia betul secara fisik sholat, tapi dia tidak mendirikan sholat dengan cara yang benar. Karenanya Nabi SAW pernah mengingatkan salah satu sahabatnya sampai 3 kali, ya. Beliau mengingatkan agar sholatnya dengan cara yang terbaik. Bagaimana caranya? Caranya adalah lakukan dengan khusyuk, penuhi syarat rukun dan sunnahnya. Setelah itu
kita tawakal kepada Allah, insya Allah ibadah sholat kita akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai sholat itu hanya menggugurkan kewajiban. Kalau hanya menggugurkan kewajiban, itulah tadi, habis sholat maksiat jalan. Ya, uji wong Palembang tuh STMJ. Nah, tahu dah STMJ, Bu? Ada yang tahu kepanjangan STMJ? Apa? Susu, telur, madu jahe. Itu minuman, lemak minuman itu. Ini STMJ, sholat terus maksiat jalan. Memang sholat dia 5 waktu, tapi maksiatnya lanjut terus, sudah. Kenapa? Karena hanya melepaskan kewajiban, sehingga tidak berdampak apa-apa pada kepribadiannya. Yang ini yang perlu kita perbaiki. Melalui peristiwa Isra wal Mi'raj, maka kita evaluasi ibadah sholat kita. Karena sholat ini sangat istimewa dalam Islam, bahkan nomor 2 setelah syahadat. Karenanya kita pun harus maksimal melaksanakan ibadah sholat kita, karena juga dia merupakan bekal terbaik yang menjadi bekal pertama yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang mungkin masih sebelumnya bolong-bolong salat 5 waktu, bertahap mulailah untuk menjaga yang 5 waktu. Yang biasa 5 waktu alhamdulillah mungkin di rumah, maka usahakan ke depan salatnya berjamaah di masjid. Yang sudah di masjid berjamaah, usahakan datangnya lebih tepat waktu. Jangan masbuk terus. Yang sudah tepat waktu berjamaah di masjid 5 waktu, usahakan salatnya khusyuk. Jangan ketika ngangkat takbir Allahu Akbar, ingat pempek di dapur, ingat kelapa di dapur tadi belum dikocek, ya. Bahkan ide-ide itu muncul pada saat sholat. Sebelum sholat tidak terpikir sama sekali. Kunci rumah yang hilang tadi tidak tahu tidak kemana. Pas sholat ingat dia ditaruh di mana kunci rumah tadi. Nah, ini kan mano. Akhirnya sholatnya melanglang buana. Fisiknya sholat, pikirannya terbang balik ke rumah, balik ke kebun, balik ke tempat kerja. Nah, jangan. Maka ketika kita sudah mengangkat kedua tangan kita takbiratul ihram, ya, itu kan bunyi takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Artinya dengan kalimat takbir kita mengharamkan gawe-gawe yang lain kecuali yang berkaitan dengan sholat. Termasuk berpikir yang aneh-aneh, khusyuk. Dan khusyuk ini sesuatu yang perlu dicoba, perlu diusahakan. Jangan dibiarkan ya pikiran kita melanglang buana. Makanya sahabat tuh kalau lagi sholat, jangankan diganggu oleh anak, diganggu oleh teman, ngagak-ngagai, ditembak, dipanah oleh busur panah menembus ke tubuh, tidak terasa. Bayangkan, lagi sholat kena panah, tidak terasa. Setelah selesai sholat, baru terasa sakitnya. Dahsyat nggak tuh? Gitu. Ini kita pesan takbir Allahu Akbar, ada kawan lewat tertawa gitu. Ya, mudahnya yang terganggu, mudahnya menjadikan rusak khusyuk ibadah kita. Nah, makanya peristiwa Isra Mi'raj ini, Bapak Ibu, kami mengajak, berusahalah semaksimal mungkin agar ibadah kita itu lebih berkualitas, lebih khusyuk dari sebelumnya. Kalau yang sudah 5 waktu di masjid, sudah tepat waktu, sudah khusyuk, tambah kualitas ibadah sholatnya dengan menjadikan sholat berjamaah sebagai wadah untuk mempererat hubungan silaturahim antar jamaah. Jangan sholatnya lah di masjid bagus, tepat waktulah khusyuk, tapi dengan jamaah cuek-cuekan, mentang beda pilihan presiden, tidak berteguran. Kamu milih siapa? 1, aku 2. Sudah, mulai hari ini putus hubungan kita. Nah, jangan mah itu. Ya, sholat berjamaah. Maksud berjamaah itu apa? Arti jamaah sama-sama bergabung, memperkuat hubungan silaturahim. Jangan terpecah belah. Jangan gara-gara politik laju kita saling ngatoi, jangan, ya. Beda pilihan politik itu wajar, tapi tetap kita adalah saudara. Walau tidak saudara sedarah, paling tidak saudara seiman.
Ya, apalagi kita ini hidup di negara Indonesia, berarti kita ini sama berbangsa bernegara Indonesia. Apalagi ada hubungan erat dibandingkan dengan hubungan darah, hubungan sebangsa negara. Apa itu? Hubungan al-ukhuwah al-islamiyah, hubungan keislaman, hubungan akidah. Itu yang memperkuat, mempererat antar kita sesama manusia. Maka dari jamaah ini tidak boleh kita saling mencela, saling membuli, saling mengintimidasi, saling ngatoi. Dengan jamaah ini kita diajarkan agar kita kuat ya silaturahimnya, saling menjaga dan tidak saling memusuhi. Mudah-mudahan kita bukan hanya bertetangga, berkeluarga, bersaudara di dunia, namun sampai nanti di surga kita pun bertetangga dan berkeluarga. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin itu ya. Dan terakhir, sekali lagi ini terakhirnya, jangan lupa peristiwa Isra Mi'raj ini juga akan mengingatkan kita tentang satu tempat yang istimewa dalam hati umat Islam, yaitu Masjidil Aqsa Palestina. Hari ini kita sangat sedih dan miris betapa korban yang berjatuhan ya dari rakyat Palestina sudah hampir menyentuh angka 30.000, 25.000 lebih, dan separuhnya ya itu adalah anak-anak yang masih kecil. Mereka menjadi korban kebrutalan Zionis Israel. Dan kita umat Islam tentu melihat ini tidak hanya sedih, tidak hanya miris, tidak hanya mengutuk, tapi maksimalkan kita membantu mereka dengan materi, dengan uang yang kita punya, atau minimal dengan doa-doa terbaik kita yang kita panjatkan buat mereka yang ada di sana. Sekolah Islam Al-Azhar Kairo Palembang menghimpun dana dari masyarakat Kota Palembang, terkumpul kurang lebih 100 juta lebih ya. Dan tanggal 27 nanti kami mengundang salah satu tim relawan yang hidup betul-betul di Gaza, Palestina, yang dibombardir oleh Israel itu, dan sekarang sudah pulang ke Indonesia. Kita undang beliau untuk hadir di yayasan kita. Beliau adalah yang mungkin kenal, namanya Bang Onim. Tahu Bang Onim? Udah tahu ya? Yang tahu itu beliau kan misi kemanusiaan berada di Gaza. Istrinya dari Palestina, anaknya juga lahir di sana. Beliau tahu betul, udah belasan tahun di Gaza, beliau masih berada di sana saat lagi perang-perangnya Israel dengan Palestina. Beliau pulang ke Indonesia ingin berbagi ke kita dan juga ada penggalangan dana. Kalau Bapak Ibu kebetulan ke Palembang, catat tanggalnya, tanggal 27 Januari ya, di Sekolah Al-Azhar Kairo Palembang, tepatnya di Convention Hall, di hall kita. Silakan hadir. Kita akan mendengarkan bagaimana kisah yang terjadi di sana, dan kita bisa menggalang dana minimal dengan berdoa yang terbaik buat saudara-saudara kita. Mudah-mudahan Palestina segera mendapatkan kebebasan dan bisa meraih kemerdekaannya, dan saudara-saudara kita yang berjihad melawan Zionis Israel ini diberikan kemenangan, diberikan kekuatan, dan mereka yang telah menjadi korban, yang telah meninggal dunia, Allah terima sebagai syahid, menjadi syuhada yang akan diganjar surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika waktunya lewat ya dari yang seharusnya. Kami mungkin pamit ya setelah ini, langsung nanti pulang. Sekali lagi mudah-mudahan silaturahim kita bisa terjaga, tidak hanya pada momen-momen seperti ini, tapi juga di momen-momen lain kita bisa menjaga silaturahim kita. Itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, kepada Allah kami mohon ampun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ditutup dengan doa ya langsung. Ya, kita doa bersama Bapak Ibu. Mudah-mudahan di momen, di waktu yang baik ini Allah ijabah semua doa dan munajat kita. Kita awali dengan istighfar 3 kali. Nastaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Nastaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih.
نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائم حمد كافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مسافرا إلا وصلته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا ربنا يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم اشف مرضاهم وتقبل شهداءهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula rangkaian acara kita pada hari ini. Dan dengan Fatihah kita membuka acara ini. Mari sama-sama kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kami selaku pemandu acara, saya Muhammad Rizal dan saya Sawaludin, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.